Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah di tengah persekutuan jemaat IPIB Ebenezer Bintan. Kita ada di minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini kita juga bersyukur atas HUT ke-39 Yayasan Pendidikan, ke-18 Yayasan Kesehatan, dan ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Tema ibadah hari ini adalah menyembah Tuhan atau Baal. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman Tuhan adalah Pendeta Bapak Samuel Charles Mowoka SSITEO. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai saat ini masih berada pada masa transisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat pandemi virus corona. Di masa ini kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Perilaku hidup normal baru ini sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan, Kesehatan, dan Diakonia GPIB. Pada masa pandemi virus corona saat ini, dunia pendidikan diperhadapkan pada tantangan yang berat. Tenaga didik dari berbagai latar belakang daerah pengabdian ditantang untuk berkreativitas di luar batas agar dapat menarik minat anak didik untuk terus belajar dengan tekun. Anak didik diliputi rasa jenuh, bosan, marah, dan kelelahan yang sangat luar biasa ketika belajar dari rumah tanpa kehadiran guru dan teman. Tekanan pada orang tua pun tidak kalah beratnya. Mengatur waktu, tenaga, bahkan memacu pikiran antara mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, pekerjaan rumah tangga, sampai menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang belajar di rumah. Mempersiapkan generasi masa depan bangsa yang cerdas, berbudi pekerti, berakhlak mulia, dan beriman di tengah tantangan pandemi virus corona saat ini, sehingga melalui pendidikan, gereja dapat terus serta melayani kebutuhan banyak orang, tenaga didik dan anak didik di luar gereja yang beriman terhadap kebaikan. Tidak sedikit tenaga didik yang terpaksa mengundurkan diri sebagai tenaga didik dan anak didik yang harus berhenti sekolah atau pindah sekolah karena berbagai keterbatasan yang dihadapi saat ini. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerintah dalam membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan kebutuhan bangsa.
Dunia kesehatan sebagai salah satu kunci dalam usaha mewujudkan masyarakat sejahtera dan bangsa yang kuat. Kehadiran tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu bangsa yang dikdaya. Khususnya pada saat ini, ketika dunia berjuang untuk menghadapi pandemi virus corona, dibutuhkan sangat banyak tenaga kesehatan yang siap sedia menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan kesadaran penuh akan risiko kemungkinan besar dapat terpapar virus ini, berpisah dari keluarga, bahkan sampai meninggal dunia sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara. GPIB hanya tidak sebatas dalam bidang pelayanan kesehatan saja, tetapi ikut berperan serta aktif dalam mendidik tenaga bidan yang berdedikasi, cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan dapat budi pekerti luhur melalui Akademi Kebidanan Belia Pusaka yang berada di bawah naungan Yayasan Kesehatan GPIB. Oleh karena itu, komitmen gereja dalam mendukung pengadaan tenaga kesehatan, khususnya melalui kebidanan, dapat diwujudkan melalui peran usaha dalam merawat eksistensi dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut. Doa dan dukungan yang dilakukan oleh gereja terhadap lembaga pendidikan tinggi ini akan semakin mempertegas kehadiran dan peran gereja dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang kuat. Berada di dalam rumah benar-benar lebih aman bagi kesehatan. Namun kebutuhan finansial guna menunjang kelangsungan hidup tidak kalah pentingnya. Setiap pribadi yang masih produktif didorong untuk keluar dari zona nyaman dan aman, bertarung dan berpacu antara menjaga diri tetap sehat di tengah kerja keras untuk terus berkarya di tempat pengabdian masing-masing. Kini bukan waktunya lagi menyerahkan semua tanggung jawab ini hanya kepada pemerintah. Kita, gereja sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, turut berperan aktif menjangkau mereka yang membutuhkan pelayanan kasih tanpa memandang perbedaan agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Tantangan iman itu ini adalah kita hadapi secara langsung, memperhatikan dan peduli pada sesama dari semua keterbatasan yang masing-masing orang hadapi saat ini. Tapi mulai untuk jujur pada diri sendiri. Sesulitnya hidupnya dihadapi, di luar ada begitu banyak orang yang bahkan menteri yang minta tolong pun sudah tak mau. Mereka membutuhkan Kristus yang hadir secara nyata di dalam diriku dan dirimu untuk mengulurkan tangan seraya berkata, marilah kepadaku semua yang terus berjuang berbeban berat, aku akan memberi kekayaan kepadamu. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun YAPENI GPIB pada 1 Juli 2020, 18 tahun Yankes GPIB pada 4 Juli 2020, dan 26 tahun Yayasan Diakonia GPIB pada 5 Juli 2020 hendaknya menjadi momentum penting bagi seluruh jemaat GPIB untuk mengevaluasi dan membarui praktek pelayanan kasihnya melalui dunia pendidikan, kesehatan, dan diakonia. Maka sesama yang mengalami praktek pendidikan, kesehatan, dan diakonia jemaat secara kalitatif terlebih transformatif akan merasakan sentuhan kasih Yesus di tengah derita yang menderita hidup, sehingga mereka akan selalu menyembah Yesus Kristus. Jemaat silakan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Mari menyembah. Oh
bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 akan menjadi nats yang membimbing kita memasuki ibadah di pagi ini. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami datang sujud menyembah, memuji, berdoa dan mendengar firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membarui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan, bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi, tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kami manusia melalui karya nyata. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakkan dan mampukan agar dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan ketidakpunyaan.
Kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakkanlah agar dengan penuh sukacita menopang, menguatkan dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan serta ketidakberdayaan sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikanlah hati kami agar tidak lebih mengutamakan diri sendiri, karir, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok. Karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikannya sebagai berhala modern sehingga membuat kami lupa mengasihi dan menyembah Tuhan yang hidup ini. Engkaulah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami panjatkan doa dan syukur ini. Amin. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan, agar budimu persiapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur jika malam hari ini ada kesempatan bagi kami untuk kembali beribadah kepadamu. Bagi kami yang tidak dapat mengikuti ibadah secara offline, kami tetap mengadakan dan mengikuti ibadah dengan media internet. Namun ini tidak mengurangi ungkapan syukur kami untuk bisa dekat dengan Engkau, karena media itu hanyalah alat, tetapi yang utama adalah perjumpaan kami dengan Engkau. Biarlah perjumpaan ini boleh diperkuat di dalam tuntunan sabda Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan. Urapilah setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan juga punya kerinduan yang besar untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbicaralah kepada kami ya Allah, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 14 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya,
Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah dengan nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya tinggal menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur senantiasa kepada Allah. Shalom, Ibu Bapak dan Saudara yang tidak bisa beribadah offline, mohon bersabar. Nanti akan ada waktunya jika keadaan sudah lebih baik. Bagi mereka yang memang masih menahan diri untuk tetap di rumah, biarlah tetap beribadah dengan menggunakan media internet ini, meskipun tidak berjumpa dengan orang-orang atau juga tidak berada di gereja, tapi juga tidak mengurangi kedekatan dan perjumpaan dengan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dulu ketika waktu saya masih kecil, kalau berjumpa dengan ibu guru dari jauh, ibu guru itu datang, kita sudah takut. Banyak dari kita yang kadang sembunyi. Kenapa? Karena seorang guru itu sangat dihormati, sangat disegani, sehingga kita menunduk, menghormat kapan waktu dimanapun kita berjumpa dengan seorang guru, meskipun itu tidak di sekolah lagi. Nah, kalau kita membandingkan dengan keadaan sekarang yang terjadi di tengah kehidupan kita, banyak sekali guru-guru yang tidak dihargai, bahkan juga diganggu dan dikecilkan atau bahkan dilecehkan. Kita bisa saksikan itu di dunia internet atau kabar-kabar yang terjadi di sekeliling kehidupan kita. Jadi sepertinya penghargaan itu menurun dan hilang. Lalu kalau mau ditanya di manakah salahnya, tentu banyak, dan pasti bisa banyak hal yang menyebabkan perubahan ini terjadi. Tapi paling tidak disadari atau tidak, pendidikan mengenai akhlak atau moral itu sudah mulai hilang atau pudar dari anak-anak zaman sekarang. Yang dijadikan tumpuan atau keutamaan adalah pendidikan untuk membangun pemikiran, menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang berhasil dan sukses. Entah mau dia baik atau tidak ketika sukses, entah mau dia taat beragama atau tidak ketika sukses, itu adalah perkara lain. Nah, ini tentunya sangat memprihatinkan kita. Nah, kalau kita membaca pembacaan firman Tuhan saat ini, sama seperti pemerintah yang sekarang sedang menggalakkan pendidikan moral yang perlu dibangun kembali dalam kehidupan umat. Secara tidak langsung kitab Hakim-Hakim ini juga mau mengingatkan bahwa umat Israel setelah Yosua
mangkat atau meninggal, mereka masih bertahan hidup takut akan Tuhan. Tapi ketika generasi yang dibimbing oleh Yosua ini berakhir dan muncul generasi yang baru, maka mereka tidak taat kepada Tuhan. Ada sesuatu yang hilang di sini. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-10, di situ firman Tuhan katakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan pada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu suatu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Kenapa mereka tidak mengenal Tuhan atau tidak mengingat perbuatan Tuhan? Itu ada banyak hal yang bisa mungkin terjadi. Paling tidak sejarah itu sesuatu yang dilupakan. Allah dengan segala karya yang dilakukan oleh umat dan kepada umat Israel nenek moyang mereka itu tidak diingat kembali, tidak digemakan kembali. Sejarah itu disepelekan atau dikecilkan. Dan juga lain hal kita kalau mau melihat juga ada peran pendidikan di sini yang hilang. Itu tidak diturunkan sepertinya. Jadi kalau kita melihat dari ayat ini kita menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting. Terutama mengingat apa yang baik yang sudah Allah berikan dalam kehidupan orang Israel. Nah, kita melihat di sini dalam ketidaktaatan itu Allah masih mengasihi dengan menghadirkan seorang hakim. Hakim itu kalau zaman dahulu bukan untuk mengadili semata-mata, tetapi hakim itu hadir juga untuk menolong umat, untuk memberikan jalan keluar dan memberikan semangat kepada umat. Hakim sebagai pemimpin, hakim yang memberikan jalan keluar, tentunya dengan penyertaan dan pimpinan Allah. Tetapi ketika hakim itu pergi, mereka kembali melakukan kejahatan yang sama. Sesuatu yang sangat memprihatinkan. Artinya ibu bapak, umat Israel itu diberikan pilihan, mau jahat atau mau baik. Ketika mereka jahat, tentu mereka akan dihukum, dan akan ada hukuman yang dirasakan secara langsung atau tidak kepada orang tersebut. Tetapi ketika orang itu mau berubah dan bertobat, maka Allah akan menghadirkan pertolongan juga. Namun ketika Israel akhirnya kebal terhadap teguran, kita melihat di sini Allah akhirnya membiarkan sisa-sisa daripada orang-orang Kanaan yang dulu ada untuk merongrong kehidupan Israel, mengganggu kehidupan Israel sehingga mereka tidak tenang. Allah tidak menumpas mereka. Nah, kita melihat di sini sepertinya Allah menginginkan pembelajaran agar umat Israel itu mengalami dan memiliki pembelajaran yang berharga dalam hidup. Artinya Allah mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini itu adalah pembelajaran berharga yang harus diterima dan disyukuri, dan juga tentunya harus diingat agar kehidupan yang benar itu boleh dilakukan oleh orang-orang Israel. Artinya agar orang Israel ketika mereka memilih, mereka boleh memilih kehidupan yang benar agar mereka boleh diberkati, untuk tidak memilih kehidupan yang keliru dan salah sehingga mereka akan dikutuk dan dihukum. Nah ibu bapak, tentunya kehidupan yang benar dan diberkati bukan berarti selalu dikaitkan dengan berhasil atau sukses ukuran sekarang. Tapi kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan yang tidak ada siksaan batin, kehidupan yang tidak ada rongrongan dalam kehidupan, kehidupan yang melegakan. Itulah kehidupan yang sudah ditebus dan dipulihkan oleh Allah. Tapi sedihnya banyak orang Israel yang memilih untuk berada dalam ketidaktaatan sehingga mereka pun harus dihukum dan menderita kesengsaraan bahkan kematian. Nah, karena ketidaksanggupan ini Kristus dihadirkan. Allah hadir dalam diri Kristus untuk menyelamatkan semua orang percaya. Tujuannya supaya mereka boleh dibenarkan. Namun dalam kehidupan orang percaya pun akhirnya berkembang bahwa ketika mereka sudah dibenarkan, pembenaran ini lalu disalahgunakan. Banyak orang yang percaya pada Yesus seolah-olah mereka diselamatkan. Ya benar ya dan amin. Tapi bukan berarti keselamatan itu bisa dipergunakan untuk seenaknya berbuat kesalahan dan dosa yang tentunya menyakiti hati Tuhan kembali. Firman Tuhan hari ini bertemakan
menyembah Tuhan atau Baal. Artinya ada pilihan dalam hal ini. Apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan? Yang pertama, saya bisa mengisahkan dengan cerita yang saya alami dan terjadi dalam hidup saya. Ketika saya menjalankan tugas di wilayah Sulawesi Barat, ada satu kali saya mengendarai motor. Jalan di sana tidak sama dengan jalan di sini. Sepanjang jalan itu sepi, tidak ada perumahan, paling ada rumah satu, dan baru ada lagi jauh sekali. Suatu saat ban saya pecah, bukan hanya pecah, putus menjadi dua bagian. Itu artinya saya terjatuh dan terluka karena dalam kecepatan yang lumayan tinggi. Saya jatuh dan tidak ada orang sama sekali, hanya ada satu rumah sekitar 100 meter dari situ. Apa yang terjadi, Bu Bapak? Dalam kejadian yang seperti itu saya bingung mau kemana dan panik, sakit dan lain sebagainya. Orang yang ada di rumah yang jauh itu langsung menghampiri kami sekeluarga. Saya dengan teman saya langsung diangkat dan dibawa, motor saya dibawa, bahkan ada yang anaknya suruh memperbaiki ban motor saya. Mereka perhatian, mereka menolong dengan tulus dan luar biasa. Mereka mengobati luka saya juga dengan menyiram obat merah. Dan sambil peri-peri saya bersyukur karena pertolongan yang diberikan oleh orang itu. Meskipun dia tidak mengenal saya dan meskipun dia juga beragama beda dengan kita, tapi dia menolong dengan sukacita. Tentunya sebagai orang yang tertolong, saya tidak tinggal diam ketika luka saya sembuh. Saya datang menghampiri, saya berterima kasih, saya memberikan apa yang saya bisa berikan, tapi tentunya bukan uang karena mereka pasti akan tersinggung. Saya memberikan buah dan makanan. Mereka menerima dengan sukacita dan mereka katakan, Pak, ini tidak perlu, kami menolong karena kami ini harus bagi kami, dan kapanpun kami dalam kesulitan pasti Tuhan akan menggerakkan orang lain menolong kami. Itu yang dia katakan. Nah, artinya dari cerita ini saya mau mengajak kita untuk melihat, kalau saya manusia biasa yang hina, yang rendah, mau dan mampu mengingat perbuatan orang kecil itu yang menolong hanya sedikit waktu dan satu momen dalam hidup saya ingat sampai sekarang. Saya tidak akan melupakan kebaikan orang itu, apalagi kebaikan Allah yang bukan hanya satu kali terjadi dalam hidup, berkali-kali sepanjang hari tidak pernah berhenti. Bangun pagi kita masih dapat menghirup udara, kita masih dapat minum air dengan baik, kita masih dapat juga makan dan mengecap berkat Tuhan. Sungguh indah. Karena itu sungguh terlalu kalau kita melupakan kebaikan Allah dan mengiris hatinya dengan tetap melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Sungguh menyedihkan hati Allah. Nah, Ibu Bapak, ini pengalaman bagi kita, ajaran bagi kita, pendidikan bagi kita. Di tengah ulang tahun yang pendek, kita diajak untuk melihat bahwa pendidikan itu sesuatu yang penting. Kita dididik Allah dalam kehidupan sehari-hari untuk mengecap dan melihat indahnya berkat yang Tuhan berikan. Karena itu, jangan lupakan Allah. Ingatlah didikan Allah. Orang-orang yang ingat didikan Allah dan takut akan Allah, tentu orang-orang yang akan memetik keberhasilan dalam hidup, baik dalam keadaan suka duka, berhasil gagal, selalu ada kekuatan, selalu ada semangat, selalu ada sukacita. Lalu yang kedua, Ibu Bapak, tentunya berkaitan dengan ini, pola pendidikan yang terjadi sekarang. Kita melihat banyak sekali orang-orang yang pintar tapi tingkah lakunya itu tidak pintar. Artinya banyak yang terjadi dalam dunia ini yang tidak seimbang antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosi, apalagi kecerdasan spiritual. Nah, kita diperlihatkan dan diperhadapkan dengan kenyataan seperti ini. Tentunya kita diingatkan bahwa kecerdasan spiritual, pembinaan iman, pembinaan
emosi kita itu juga penting dalam hidup untuk kita lakukan. Lalu itu menjadi tanggung jawab siapa? Kadang kita menyalahkan ini tanggung jawab gereja, ini tanggung jawab majelis, ini tanggung jawab pendeta, ini tanggung jawab guru dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan di sini, setiap pribadi harus bertanggung jawab terhadap pribadi mereka masing-masing. Yang kena hukum adalah pribadi masing-masing, bukan orang lain, bukan nenek moyang mereka, tapi mereka yang melanggar dan melakukan hal itu. Adalah tanggung jawab kita. Firman Tuhan menggugah kita untuk menyadari bahwa setiap kita bertanggung jawab untuk membangun generasi yang baru di bawah kita nantinya menjadi generasi yang takut akan Allah, menjadi generasi yang cerdas, bukan hanya akalnya tapi imannya kuat. Kepada kita semua dipanggil untuk mewariskan bukan hanya suatu dunia yang baru, dunia yang tetap bisa menghasilkan kehidupan, tapi dunia yang penuh sukacita ke depan. Tentu ini bisa terjadi kalau kita tetap menurunkan, memperhatikan generasi kita ke depan dalam pertumbuhan iman mereka. Kalau itu mau kita lakukan, tentunya pertama-tama yang kita harus benahi diri kita dulu, agar kita dapat menjadi teladan dan contoh bagi banyak orang. Tentunya terutama bagi keluarga kita. Jangan kita marah kalau nanti anak kita tidak benar, tidak beres dan lain sebagainya. Anak kita tidak pernah memberikan contoh kepada mereka. Jangan kita emosi jika mereka jadi pembangkang dan lain sebagainya nanti, karena kita gagal mendidik mereka. Ini menjadi keprihatinan bagi setiap kita sebagai orang tua dalam memperingati HUT Yapenik. Dan yang terakhir, Ibu Bapak, tentunya kepada kita diberikan pilihan hidup menyembah Allah atau Baal, melakukan yang benar atau yang salah. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Mari kita memilih yang benar, belajar untuk melakukan kebenaran. Kalau lalu mungkin kita keliru dan salah, mungkin banyak orang tidak mengetahuinya, tapi Tuhan tentunya tahu. Mari belajar untuk melakukan yang baik dan benar, saudara-saudara dan juga saya. Kita dipanggil untuk memilih kebenaran agar kita mendapatkan kehidupan yang baik, masa depan yang baik, baik untuk kita atau juga generasi kita selanjutnya. Di tengah wabah virus COVID-19 ini, kalau kita mau merefleksikan firman Tuhan, ini juga adalah pendidikan bagi kita. Sepatutnya orang itu berubah dan bertobat di masa seperti ini. Tapi sungguhkah kita boleh lihat pertobatan itu terjadi? Hanya sedikit yang terlihat. Banyak orang yang semakin menjadi-jadi. Banyak orang yang kelihatan peduli memang, tetapi pertobatan tidak terjadi di banyak tempat. Pendidikan yang Tuhan berikan memang keras. Kita lihat mungkin ini bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan yang jahat, tapi Tuhan mendidik kita dengan peristiwa dan lewat peristiwa ini untuk menjadi dewasa dalam iman, untuk berubah, untuk menyadari bahwa kita ini rapuh, tak berdaya di hadapan Tuhan. Jangan merasakan kita mampu dan kuat. Kita tidak terusik dan tidak tersentuh oleh Tuhan dengan melakukan kesalahan yang kita lakukan. Tuhan bisa menembus banyak hal. Hukuman akan diberikan jika kita keliru dan salah. Meskipun nantinya kita akan ditebus, tapi bukan berarti penghukuman itu tidak ada. Berubahlah untuk menjadi lebih baik. Berubahlah untuk melakukan kebenaran. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.
Amin. Kita menyanyi kidung pujian apalah arti ibadah. Berdiri dan bersama dengan seluruh orang percaya kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing dengan hati dan mulut dan sikap yang baik boleh berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam syafaat. Mari kita bersehati dan menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas bimbingan sabda-Mu. Biarlah firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh tetap tertanam dalam hati dan pikiran kami, supaya sebagai orang percaya
Kami boleh senantiasa memelihara didikan-Mu dalam takut akan Tuhan, agar kami pun boleh meraih kehidupan yang tentunya jauh lebih baik. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, di dalam ungkapan syukur hari ulang tahun Yayasan Pendidikan GPIB, yang di dalamnya ada Yayasan Diakonia, Yayasan Kesehatan. Tuhan memberkati apa yang sudah dilakukan sejauh ini oleh GPIB, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hendaknya Tuhan campur tangan dalam mempertahankannya, karena semua terjadi tentunya bukan karena kekuatan kami sebagai gereja, tapi karena kasih dan karunia Allah. Dan gerakan juga semua gereja yang ada, termasuk gereja kami, untuk ikut menopang kegiatan-kegiatan Yapendik dan juga apapun yang ada di dalamnya, untuk sebagai wujud pelayanan kami sebagai orang percaya yang peduli terhadap dunia ini. Bapak Surgawi, kami mau berdoa bagi Majelis Sinode, fungsionaris Majelis Sinode. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab di tengah banyaknya tuntutan, di tengah banyaknya koreksi, di tengah banyaknya kewajiban yang harus mereka kerjakan. Anugerahkan kemampuan untuk menjalankan semuanya dengan bijak. Kami pun doakan GPIB Ebenezer Blitar secara khusus di balik berbagai pergumulan yang kami hadapi sebagai gereja. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, dan biarlah kami sebagai presbiter juga dapat belajar dari pendidikan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kami masing-masing untuk berubah menjadi lebih baik. Tuhan bimbing kami dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, untuk kami dapat memberikan teladan untuk menyembah di dalam kebenaran, bukan melakukan yang keliru dan salah. Bapa di surga, kami pun mau berdoa saat ini bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati, di mana dalam rencana kami akan mengadakan ibadah secara offline atau ibadah biasa yang kami lakukan sebelum pandemi COVID ini. Tuhan menyertai supaya rencana ini boleh berjalan dengan baik. Ada hari ini tanggal 5 Juli. Tuhan beri hikmat pada seluruh jemaat yang memutuskan untuk hadir, beri kesehatan, dan biarlah setelah ibadah kami juga dapat pulang dengan sukacita dan tetap dalam keadaan sehat. Bagi kami yang harus ibadah di rumah seperti saat ini, Tuhan pun tetap menjaga kami. Jangan biarkan sukacita kami hilang, tapi kami boleh tetap semangat untuk berjumpa dengan Tuhan dalam hati yang tertuju kepada Tuhan. Kami pun mau berdoa saat ini Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami doakan Bapak Agus Prianto dan juga Ibu Sri Atun, Bapak Dwi Sulistiono, dan saudara kami Ibu Novi Sanjas yang juga dalam pemeriksaan pemulihan dari diagnosa penyakit jantungnya. Kami pun mendoakan semua orang yang lain yang mungkin luput dari ingatan dan awasan kami. Tuhan lawat mereka dalam kelemahan dan ketidakberdayaan. Bagi mereka yang terpengaruh karena wabah COVID-19 ini secara finansial, sosial, dan lain sebagainya, Tuhan menyertai supaya mereka boleh dalam keadaan sehat, dan terutama mereka yang terguncang secara psikis dalam kehidupan mereka, dampingi mereka, kuatkan dan pulihkan mereka juga Tuhan. Kami pun mendoakan saudara kami, kerabat kami, suami, istri, kakak, adik, om, tante, orang tua kami yang tidak bersama dengan kami saat ini, dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan menjaga, melindungi, dan menyertai mereka sama seperti Tuhan melindungi dan menjaga kami. Kami pun mendoakan saat ini bagi rencana kami sebagai gereja ke depan, termasuk di dalamnya peneguhan CD, pemilihan PMJ yang sudah terlaksana, proses pelangsungan itu semua nanti ke depan. Tuhan dampingi supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, bukan atas kehendak kami, tapi terjadilah di dalam kenyertaan dan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, kami pun mendoakan rumah tangga yang bergumul di tengah kehidupan jemaat kami. Tuhan menyertai mereka dalam pergumulan rumah tangga masing-masing. Tuhan hadir di antara mereka, memberi solusi yang tepat, memberi kekuatan, memberikan pemulihan, semangat perdamaian lebih besar boleh hadir hidup di tengah kehidupan keluarga mereka dibanding semangat perpecahan.
Singkirkan pemikiran untuk menikmati kesenangan pribadi di atas keluarga. Biarkan mereka boleh berjuang dan berpikir untuk kepentingan keluarga dalam kebersamaan, baik suami istri dan juga seluruh anak-anak kalau mereka memilikinya. Bapa Surgawi, kami pun mendoakan saat ini bangsa negara kami Indonesia dalam berbagai pergumulan yang dihadapi. Tuhan menyertai pemimpin-pemimpin kami untuk boleh menjalankan pemerintahan dengan hikmat. Mereka boleh berani memutuskan yang baik, tentunya dengan tetap memantau dan menjaga perkembangan masyarakat Indonesia dalam menghadapi wabah COVID-19. Selain harus menyeimbangkan dan menyelaraskan di sisi ekonomi dan juga sisi kesehatan, biarlah pemerintah boleh juga senantiasa mensosialisasikan pendidikan hidup yang benar, hidup yang tetap dan tertib di tengah era new normal yang akan diberlakukan oleh pemerintah. Kami pun doakan pihak medis dan juga keamanan yang bekerja dengan luar biasa sebagai ujung tombak dari pemulihan dan juga pencegahan COVID-19. Tuhan dampingi, kuatkan mereka, pulihkan mereka juga, lindungi mereka agar dalam menjalankan tugas mereka boleh dalam keadaan aman. Biarlah mereka boleh tetap memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas ini meskipun berat, meskipun tidak mudah untuk menjalankan semuanya ini. Tapi dengan topangan dan kasih Tuhan, Tuhan melawat, melengkapi, memulihkan dan menguatkan mereka, juga menjaga dan melindungi mereka dan keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna. Di dalam pengasihan-Mu kami bermohon, peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan firman Tuhan dalam Injil Matius 25 ayatnya yang ke-40 yang menyatakan, dan Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Puji
berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Kuasa Roh Kudus telah menggerakkan dan memampukan kami untuk memberi persembahan dari kelebihan maupun kekurangan sebagai tanda penyerahan hidup kepada-Mu. Terimalah persembahan kami, ya Tuhan. Berkatilah agar persembahan ini dikelola dan digunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama, serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami persilakan dulu kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa wabah COVID ini hanya salah satu, virus COVID-19 hanya salah satu dari ribuan virus yang masih ada di dunia ini, yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Jadikan segala pembelajaran dalam hidup sebagai berkat dari Tuhan untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Mari bangkit berdiri dan bukalah matamu untuk belajar melakukan yang benar dan tetap bertindak yang benar. Hai umat Tuhan, celikkanlah. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.